Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Inovasi di pertemuan ke-13 hari ini. Pertemuan ke-13 kita akan melanjutkan dari praktek inovasi yang kita mulai di pertemuan 11 kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang idea generation, adalah proses di mana kita menciptakan ide, menjadi mengumpulkan ide di awal, lalu memilih ide yang akan kita forward untuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap idea testing. Nah, minggu lalu kita berdiskusi sedikit tentang idea testing, di mana kita melakukan beberapa tahapan-tahapan, dimulai dari pengujian hipotesis, lalu kita melakukan observasi, melakukan evaluasi, dan pengambilan keputusan. Nah, setelah melakukan idea testing itu, sebenarnya ada dua hal yang akan bisa terjadi, gitu ya. Itulah yang akan kita bahas di sini di idea developing. Ya, jadi pertemuan 13 akan fokus ke tema idea developing bagi sebuah produk inovasi. Kita mulai aja materi minggu ini dengan bagaimana sih cara melakukan idea developing dalam perusahaan-perusahaan besar. Nah, di mana materi manajemen inovasi ini berfokus pada melakukan inovasi pada perusahaan-perusahaan besar ya, walaupun ini bisa diterapkan di perusahaan kecil juga. Nah, kita mulai aja bagaimana caranya melakukan idea developing. Biasanya strategi yang dijalankan oleh perusahaan besar itu ada yang namanya spin out and spin in. Jadi spin in itu adalah keputusan atau strategi untuk menggabungkan ide inovasi ke dalam satu divisi dalam perusahaan tanpa boleh terganggu atau terhambat oleh praktek-praktek manajemen tradisional. Jadi kalau kita divisi tersebut atau kelompok inovasi tersebut seperti yang kita bahas di pertemuan 11 itu, bahwa kita membentuk tim-tim inovasi kecil, itu mendapatkan ide inovasi. Strateginya adalah kita menggabungkan ide inovasi itu dalam satu divisi. Contohnya tim inovasi itu dimasukkan ke dalam tim R&D atau Research and Development, lalu mereka mengembangkan, mendevelop ide tersebut tanpa boleh terganggu atau terhambat oleh praktek-praktek manajemen tradisional. Berarti tidak boleh ada pihak-pihak yang masuk untuk memberi pengaruh khusus terhadap perkembangan ide tersebut. Nah, cara lainnya yaitu spin out. Di spin out ini itu adalah keputusan dan atau strategi untuk memisahkan. Jadi tadi menggabungkan ide ke dalam satu divisi. Kalau ini memisahkan ide inovasi ke divisi atau bahkan perusahaan yang berbeda. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global. Kenapa? Karena di perusahaan global itu board of directors and also stakeholders-nya kan besar banyak gitu ya. Jadi banyak sekali kepentingan-kepentingan yang berada dalam satu perusahaan, sehingga biasanya ide inovasi itu dipisahkan karena bisa saja ide inovasi itu ternyata membunuh produk mereka sendiri gitu. Atau bisa saja produk inovasi yang mereka munculkan itu ternyata bisa merusak atau mengganggu kecepatan pertumbuhan produk mereka lainnya. Nah, jadi mereka memisahkan ide inovasi ini baik itu ke divisi tertentu, jadi nggak gabung ke divisi R&D, tapi mereka membuat divisi tertentu, atau bahkan mereka membuat satu perusahaan kecil yang khusus untuk pengembangan ide ini, untuk menjaga independensi ide tersebut dengan produk inti perusahaan. Saya akan memperlihatkan contohnya yang sangat bagus sekali. Ini cocok banget untuk contoh spin and spin out ini adalah setelah ini ya. Nah, matrix strategi dari idea development ini adalah pilihan strategi yang bisa dilakukan terhadap idea development kita di dalam perusahaan. Contoh, kalau kemampuan mengembangkan atau pengembangan perusahaan itu rendah dan idea tersebut selaras dengan strategi, berarti dia strateginya tinggi, ya. Kemampuan mengembangkan rendah, strategi tinggi, kita memakai spin out, pisahkan atau buat perusahaan kecil. Jika kemampuannya rendah dan dia tidak selaras dengan strategi, ya udah lepas aja atau jual aja ide tersebut ke orang lain. Begitupun jika kemampuan mengembangkan perusahaan itu tinggi, padahal ide tersebut tidak selaras dengan strategi, juga dilepas. Terakhir, jika kemampuan perusahaan tinggi, sedangkan ide tersebut selaras dengan strategi dan juga tinggi, kita melakukan yang namanya spin in atau menggabungkan tim inovasi tersebut dalam satu divisi khusus yang untuk mengembangkan produk inovasi di dalam perusahaan. Ini tadi yang saya sebutkan dengan contohnya
spin out ya, ada Elon Musk ini adalah gurita perusahaan-perusahaan dari Elon Musk ini, ada aerospace, ada SpaceX. SpaceX saya ingat sekali kita pernah membahasnya di mata kuliah lainnya, kinerja atau STM saya agak lupa. Ada artificial intelligence. Kalau SpaceX beliau adalah CEO dan foundernya sama dengan Tesla ya ini. Kalau yang ini adalah founder, inventor, atau advisor. Ada OpenAI, ini di AI. Ya, artificial intelligence, future life, ya, Neuralink. Ada telecommunication, ada infrastructure. The Boring Company mungkin masih ada yang ingat ini di mata kuliah kita sebelumnya, semester lalu kalau nggak salah saya memakai Boring Company. Ada Hyperloop, di sini ada Solar City, dan ada angel investment di beberapa perusahaan. Nah, yang saya maksud dengan spin out ini adalah kita lihat di sini. Jadi beliau ini adalah CEO dan founder dari Tesla. Pada saat ide pengembangan muncul dalam bentuk energi ya, pengembangan ide inovatif dalam bentuk energi, dia tidak menggabungkannya dalam Tesla. Kita lihat di sini ya, bukan di bawahnya, tapi membuat perusahaan sendiri di luar Tesla yang fokus kepada energi ya, dan perusahaan tersebut akan membawahi perusahaan-perusahaan kecil lainnya, baik ini di founder di found didirikan sendiri atau dalam bentuk akuisisi. Jadi perbedaannya dia bisa dilihat di sini ya, dia tidak masukkan dalam Tesla tapi membuat usaha sendiri seperti itu. Nah, ini gunanya dari spin out itu, karena perusahaan Tesla itu juga perusahaan yang sangat besar ya. Kita lihat tahun ini kekayaan Elon Musk naiknya drastis banget gitu ya gara-gara Tesla. Nah, ada contoh lain dari produk-produk idea development, ada P&G, jadi produk consumer goods salah satu yang terbesar di dunia. Kalau bisa kita lihat di sini dari produk-produk rumah tangga ya, ini adalah deterjen dan pewangi pakaian, ada produk rambut kecantikan di sini, Pantene, Wella, dan lain-lain, dan ada produk kesehatan, ada juga makeup dan lain-lain. Ini P&G juga melakukan hal yang seperti itu ya, sama dengan yang dilakukan Elon Musk tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang spin in atau spin out dalam perusahaan, jadi ada dua cara. Jadi cara pertama yang seperti yang dilakukan P&G ini, jadi mereka punya perusahaan holding atau perusahaan induk, dan perusahaan induk itu melakukan idea development, baik itu mengakuisisi, melepaskan ide inovasi itu ke perusahaan lain di bawahnya gitu ya, jadi perusahaan cabang, ataupun mengakuisisi perusahaan kecil lainnya untuk mendukung ide development-nya ya. Tapi ada cara lain selain itu yang dilakukan oleh Alphabet, Larry Page di CEO Google. Mungkin semua sudah tahu ya Alphabet. Jadi ini adalah awalnya Larry Page itu adalah CEO dari Google. Google sendiri berkembang sangat pesat dengan perkembangan internet, lalu membuat beberapa perusahaan lain, baik itu dalam capital, dalam itu smart home, baik itu dalam ventures ya. Nah, dengan banyaknya perusahaan tersebut, idea development-nya bergerak sangat cepat sehingga diperlukan satu holding company, jadi satu perusahaan payung yang bisa membawahi semua perkembangan ide-ide tersebut yang sudah dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang terpisah satu sama lain. Nah, itulah kenapa dalam beberapa tahun terakhir, 2017 kalau nggak salah, Alphabet didirikan ini sebagai holding company dari Google, Google X, GV, Google Capital, dan lain-lain. Nah, ini adalah dua strategi dari idea development dalam perusahaan besar. Saya ulangi lagi, satunya memisahkan, satunya menggabungkan. Dan apabila menggabungkan, apa kelebihan dan kekurangannya, apabila memisahkan, apa kelebihan dan kekurangannya, itu berhubungan dengan besarnya ukuran dari perusahaan, karena semakin besar perusahaan, board of director and also stakeholders itu memegang kendali yang cukup kuat dan bisa memberi pengaruh dalam idea development, bahkan bisa mematikan idea development. Nah, di sini kita lihat ini adalah ini adalah materi tentang mesin pertumbuhan dalam perusahaan, dan ini akan menjadi tugas kalian yang pertama. Kita lihat ya. Jadi dalam perusahaan besar itu, bila mereka melakukan idea development, itu mereka menggunakan 3 strategi khusus di mana mereka ingin mengunci
atau lock in customers. Ada 3 strategi, yaitu pertama sticky machine. Sticky machine itu adalah namanya juga sticky ya, berarti ini menempel gitu, atau mengelem, atau membuat konsumen tidak pergi dari produk tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberikan value atau nilai yang begitu besar pada konsumen sehingga tingkat retention level atau tingkat kembalinya konsumen itu juga besar. Nah, ini cara ampuh untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Bagaimana cara mengukur sticky machine ini adalah dengan nilai retensi, dengan melihat berapa banyak return customer yang datang atau kembali membeli produk dalam perusahaan. Nah, yang kedua adalah paying machine. Paying machine itu adalah perusahaan harus mengetahui dan menyadari bahwa untuk menggait konsumen itu harus mengeluarkan uang yang lumayan banyak gitu ya. Jadi selalu ada biaya dalam menggait konsumen baru dan nilai dari biaya itu harus lebih rendah dari harga yang dikenakan gitu. Jadi berapapun harga yang akan ditentukan pada sebuah produk, haruslah ada perhitungan tentang promosi, berarti karena ini selalu ada biaya dalam menggait konsumen, biayanya itu selalunya berhubungan dengan promosi. Nah, ini juga kalau kita di mata kuliah praktikum KWU lagi, kembali lagi ya, itu adalah ada beberapa dalam strategi penetapan harga, ada berapa persen yang selalu disisihkan gitu ya untuk biaya promosi. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan customer lifetime value. Nah, terakhir adalah viral machine. Di sini, konsumen secara aktif memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Biasanya ini terjadi bila konsumen merasakan kepuasan yang tinggi terhadap produk kita, lalu mereka merekomendasikan produk kita ke orang lain yang biasanya itu tidak di endorse oleh kita. Jadi memang secara sukarela, ini dikatakan dengan word of mouth. Bagaimana cara menilainya? Kita menggunakan koefisien viral gitu ya. Nah, jadi langsung aja ke tugas kita yang pertama. Di grup task kita pertama ini akan berhubungan dengan yang contoh tadi ini dan mesin pertumbuhan. Jadi apa yang akan kalian lakukan adalah, ini adalah perusahaan customer goods terbesar di dunia. Jadi merek-merek yang kalian pakai ini, merek-merek yang kalian pakai ini berasal dari perusahaan-perusahaan ini nih, cuma ini nih. Ya, kita lihat di sini, Coca-Cola mempunyai banyak sekali merek, dari minuman, terus apa lagi, teh, dan juga minuman energi. Unilever, ada minuman, ada ice cream, ada customers good, produk-produk rumah tangga, terus ada PepsiCo yang banyak banget, ada Nestle, jangan lupa ya, Nestle itu banyak banget, terus Mars, Mondelez, Kellogg's, Associated British Food PLC, dan lain-lain. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan melihat atau mencari tahu, menggoogling ya. Jadi pertama yang kalian lakukan, memilih salah satu perusahaan yang ada di sini. Setelah itu kalian menggoogling, ternyata perusahaan itu memiliki produk A yang merupakan development dari produk apa, gitu ya. Ini semuanya merupakan development dari produk tertentu loh. Ini bisa jadi developmentnya berasal dari perusahaan yang sama atau berasal dari perusahaan berbeda. Ingat ya. Jadi kalian googling seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui produk itu adalah bentuk development dari apa, kalian masukkan ke sini. Ya, apakah produk tersebut menggunakan sticky machine, paying machine, atau viral machine dalam pertumbuhan produk tersebut? Jika mereka memakai sticky machine, uraikan beserta sumbernya. Jika mereka memakai paying machine, uraikan juga beserta sumber dari mana kalian mendapatkan informasi tersebut. Dan yang terakhir akan ditutup dengan seperti biasa, analisis kalian tentang produk development dari produk yang kalian pilih tadi ya. Itu adalah tugas pertama kita. Kita akan lanjut ke tugas materi berikutnya di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.